Halo sahabat, kembali kita berjumpa di Alit Arnawo channel ternak sapi Bali. Kali ini kita berada di kandang penggemukan kita. Oke. Di kesempatan yang berbahagia ini kembali kita berjumpa dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dalam berternak, khususnya berternak sapi Bali. Oke, mungkin selama ini teman-teman sudah sering menemukan ataupun menonton video-video saya, dan tentunya banyak teman-teman yang bertanya tentang seputaran apa perbedaan pemeliharaan ternak indukan dengan ternak penggemukan. Jadi selama ini kita memelihara sapi ini terdiri dari dua jenis ya, satu memelihara indukan dan satu ternak penggemukan. Jadi kita akan bahas tentang perbedaan ataupun persamaan dari cara kita merawat ternak kita. Oke, untuk selengkapnya tonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk teman yang baru menemukan saluran ini, like dan di komen dan juga di subscribe. Semoga bisa kita selalu berbagi informasi yang bermanfaat dan seputar berternak sapi Bali. Berternak sapi pada umumnya kita itu antara perawatan indukan ataupun betina dengan perawatan penggemukan ataupun ini hasil daripada kita yang kita besarkan. Pada dasarnya sama, kita merawat di dalam kandang ini sama-sama kita beri perawatan, memberikan makan dan memberikan sesuai dengan pakan yang dia sukai, dan tentunya dengan situasi apa yang ada di sekitaran tempat kita. Mungkin ada rumput sawah ataupun hijauan lain seperti rumput odot, itu bisa kita berikan, dan mungkin juga ada pakan tambahan seperti comoran juga kita bisa berikan. Sama dengan perawatan indukan, kita juga berikan hal yang sama, kita berikan comoran. Tentunya itu juga untuk menambah asupan gizi untuk ternak yang kita pelihara. Dan sekarang ini kalau kita perbedaannya sekarang, memelihara penggemukan itu yang penting tujuan kita ini untuk mencari daging. Jadi tentunya kalau penggemukan itu sering kebanyakan kita rawat di dalam kandang ataupun sistemnya kereman, dimana kata para jagal itu ya, sapi yang selalu ada di dalam kandang itu dagingnya itu akan lebih empuk, dan tentunya itu juga pertumbuhannya lebih cepat karena itu dia jarang bergerak, jadi energinya itu tersimpan dan tentunya itu bisa menambah gemuk ya. Jadi energinya itu, kalorinya itu tidak banyak yang keluar. Jadi kalau kita sapi penggemukan itu kita kandangkan setiap hari dan kita jarang kita keluarkan. Nah itu kalau perawatan perawatan penggemukan. Kalau seperti juga ada pelihara pejantan, itu beda dengan penggemukan ya. Kalau pejantan untuk pemacak itu biasanya dia itu lebih banyak diberikan pakan serat, banyak mengandung serat, tentunya itu juga banyak mengandung mineral. Dan untuk kebutuhan pakannya itu proteinnya lebih banyak karena itu dia itu dipelihara khusus untuk jadi pemacak, dan tentunya itu kita perlu memberikan tambahan. Kalau di sini adanya biasanya diberikan jamu ya, seperti telur ditambah madu ditambah kunyit, itu rawatannya supaya nanti dia itu selalu stabilnya terjaga di saat ada betina yang datang yang birahi. Karena setiap hari itu biasa kadangnya 2 kali 3 kali itu biasanya kalau pasti ramai itu ya. Jadi kalau kita melihara penggemukan dan pemacak itu beda. Tujuannya kita itu sama, berternak, tapi kegunaannya itu kita kalau penggemukan ini untuk mendapatkan daging yang lebih banyak. Kalau pemacak itu dijadikan untuk pejantan
untuk melakukan kawin pada betina. Jadi kalau pejantan itu pemacak itu lebih banyak ditaruh di luar supaya dia tuh beradaptasi dengan betina itu cepat, karena kalau datang betinanya itu biasanya kita bawa keluar. Jadi itu bedanya. Sedangkan kalau kita memelihara betina, kalau betina ini pedetannya betina ya. Di sini di kandang sebelah baru ada betina, tapi kalau betina itu pada umumnya betina itu lebih banyak kita rawat dengan cara supaya seperti sapi pada aslinya itu, dia itu tetap exercise. Kita ikatkan di ladang di sekitaran tegalan itu dan kita gembalakan. Itu biasanya dia cepat proses pertumbuhannya untuk mendapatkan hasil ataupun reproduksinya itu normal untuk betina itu. Makanya kita tuh kalau rawatnya itu harus kita sering-sering dilepas liarkan. Tapi juga ada seperti saya di sini tuh melihara tuh betina itu kita standby-kan di dalam kandang karena tempat kita itu terbatas. Tapi pakannya itu lebih banyak dia makan. Beda dengan pejantan. Kalau pejantan sudah kenyang itu dia akan tidur. Tapi kalau betina itu habis dia tuh makan langsung tidur, langsung banyak dia tuh mengeluarkan kotoran. Jadi banyak kotorannya itu lebih banyak daripada pejantan. Jadi kalau betina itu pakannya itu lebih banyak makan, jadi kita itu memberikan pakannya itu lebih ke pakan yang yang keras-keras ya, lebih tidak fokus kepada hijauan saja. Kalau betina itu kita beri gedebong pisang, limbah-limbah itu lebih banyak kita berikan limbah pada indukan kita ataupun betina. Beda dengan kalau penggemukan itu kita lebih inginkan supaya mendapat banyak protein untuk mendapatkan hasilnya cepat gemuk ya. Jadi induk betina penggemukan itu supaya cepat gemuk. Kalau betina itu dia tuh proporsional berat tubuhnya supaya tidak terlalu mager ya. Kalau gemuk tuh biasanya kebanyakan mager, dan kalau terlalu kurus dia tuh akan terlalu tidak bisa sempurna reproduksinya. Jadi sapi betina itu pakannya itu lebih banyak dan kita berikan banyak-banyak limbah seperti jerami yang keras-keras itu. Jadi perbedaan perawatannya itu pada tujuan kita untuk apa kita melihara. Kalau seperti penggemukan itu untuk mendapatkan daging, otomatis kita banyak memberikan protein, sumber karbohidrat, dan tentunya banyak mineral. Kalau pejantan pemacak itu lebih banyak kita memberikan asupan gizi yang dimana nutrisinya itu lebih banyak, seperti tambahan jamu-jamu, telur, madu itu supaya tenaganya lebih fit karena kita gunakan untuk pemacak. Dan kalau melihara betina karena kita ingin mencari pedet, jadi otomatis kita tuh memberikan pakannya juga tidak terbatas, dan tentunya itu supaya sapinya cepat reproduksi biasanya kita taruh di luar biar dia itu lebih exercise seperti halnya dia di alam liar. Jadi dia tidak stres ternak kita taruh di dalam kandang saja. Nah, mungkin itu saja dulu informasi yang kita bisa berikan perbedaan perawatan indukan atau betina dengan penggemukan. Nah, mungkin teman-teman yang mungkin lebih banyak pengalamannya, silahkan berikan tanggapan Anda dan komentarnya. Semoga dengan adanya video ini kita bisa menjaga silaturahmi kita. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang bersedia ikut tekan tombol gabung, sangat saya harapkan dengan partisipasi sahabat semua. Semoga kita tetap semangat berkarya membuat informasi seputaran berternak sapi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam ngarit dari Bali.